Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Markets Bank Permata. Ya, seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mbak. Baik, Mas Joshua, bagaimana analisa Anda terkait dengan pembukaan perdagangan rupiah di awal pagi ini? Ya, kalau kita melihat rupiah di perdagangan awal pagi ini cenderung bergerak melemah ya, setelah kemarin juga ditutup melemah terhadap US dollar di tengah memang meningkatnya risk of sentiment. Ya, risk of sentiment ini diindikasikan dengan penguatan dari dolar indeks dan juga pelemahan dari bursa saham Amerika Serikat tadi malam, dan juga di saat bersamaan juga yield dari US Treasury juga turun. Sehingga makanya pada hari ini rupiah dibuka cenderung melemah tipis ya di 14.250, 14.260 per dolar, dan ini pasar masih mencermati beberapa risk factor ya. Pertama terkait dengan krisis utang dari Evergrande Group di China. Yang kedua juga adalah mewaspadai hasil RDG Bank Indonesia nanti siang, serta juga menunggu hasil keputusan FOMC bulan ini, yang dimana kita akan bisa terima hasilnya nanti pada Kamis dini hari. Sehingga ketiga faktor itu saya pikir yang membuat investor cenderung wait and see ya dalam 1-2 hari ke depan. Baik, nah ini seperti yang Anda sebutkan tadi, ada sentimen itu dari potensi gagal bayar oleh Evergrande. Ini apakah akan menjadi sentimen penggerak pelemahan rupiah untuk jangka waktu yang cukup panjang, Mas, atau seperti apa? Ya, saya pikir kalau misalkan dikatakan dampak langsung kepada Indonesia mungkin tidak terlampau besar ya. Tidak seperti misalkan interkonektivitas dari misalkan Lehman Brothers gitu ya. Dampaknya kepada pasar keuangan global itu cenderung lebih besar. Tentu memang kita perlu mencermati indeks harga saham gabungan ya, IHSG, karena memang ini akan sangat berkaitan juga erat dengan kinerja Hang Seng ya, di mana kita tahu juga Hang Seng kemarin ditutup melemah hampir 3%, 3% lebih gitu ya, ataupun sekitar 800 poin. Dan ini tentunya dampaknya saya pikir hanya sebatas di pasar saham dan juga di pasar keuangan domestik. Tapi kalau dalam sisi ekonominya sendiri, kita melihat bahwa properti sektor di China sepertinya tidak berkaitan langsung ya dengan sektor properti di dalam negeri gitu. Sehingga kita berharap kecuali mungkin dampak langsungnya apabila terjadi bubble yang pecah di sektor properti di Tiongkok, sehingga membuat perlambatan ekonomi Tiongkok ini mengalami perlambatan, sehingga ini tentunya akan berdampak juga pada aktivitas ekonomi di negara berkembang, termasuk juga di ekonomi Indonesia. Baik, hal lain juga yang masih menjadi perhatian investor adalah hasil dari FOMC meeting. Seperti apa prediksi Anda terhadap ekspektasi pasar dan juga hasil pertemuan itu nanti? Ya, saya pikir memang ini sinyalnya sudah cukup jelas ya dalam pertemuan Jackson Hole Symposium yang terakhir, serta juga FOMC minutes bulan Juli. Memang The Fed sudah memberi sinyal kuat bahwa akan memulai tapering di tahun ini. Kita perkirakan memang akan mulai di bulan Desember ya. Jadi mungkin pengumumannya di bulan ini ataupun nanti di bulan November, tapi pelaksanaannya akan dimulai di bulan Desember ini. Dan tapi kalau kita lihat ekspektasi dari pasar pun juga tidak terlampau berlebihan responnya ya. Karena kalau kita lihat dari pernyataan dari Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, dalam Jackson Hole Symposium, jadi tapering ini nantinya belum tentu akan segera dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga. Sehingga The Fed pun juga nanti masih akan melakukan assessment lebih lanjut terkait dengan data ekonomi setelah nanti tapering ini selesai. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa tapering ini bukan berarti likuiditas dolar ini akan langsung menurun signifikan. Karena pembelian obligasi dari US Treasury dan juga mortgage-backed securities oleh The Fed itu berkurang dari 120 billion menjadi 100 billion ya. Jadi artinya dampaknya pun juga ini diperkirakan tidak akan signifikan, sehingga makanya responnya dari pasar pun juga saat ini cenderung tidak berlebihan, dan rupiah juga cenderung stabil sampai dengan saat ini. Baik, ini artinya terkait dengan kebijakan The Fed lainnya, yaitu tapering off, daya tahan rupiah terhadap kebijakan itu masih cukup bagus ya, Mas? Ya, saya pikir memang di satu sisi fundamental ekonomi Indonesia kita bandingkan dengan kondisi 2013 yang lalu, di mana
kondisi saat ini di mana inflasi cenderung rendah, lalu juga defisit transaksi berjalan juga relatif rendah, ya meskipun memang pertumbuhan ekonomi kita masih akan harus kita dorong kembali, tapi dua faktor itu juga kita lihat ini akan bisa memberikan dukungan positif ya. Selain itu juga kita melihat misalkan cadangan devisa yang tercatat 144 miliar US dollar per Agustus, dan juga kita juga melihat dari sisi dari sisi beberapa insentif kebijakan dan juga measures yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia, kami meyakini bahwa memang sekalipun memang The Fed akan memulai tapering di tahun ini, BI pun juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif ya untuk dalam rangka supaya rupiah ini cenderung relatif stabil. Dan perlu kita ingat juga adalah komposisi dari investor asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia pada tahun ini, sekarang ini ya, kondisinya relatif lebih rendah ya, sekitar 22% kita bandingkan dengan pada saat kejadian tapering, pada saat Bernanke mengumumkan tapering, itu kondisinya kepemilikan asing cenderung lebih tinggi di atas 30%, sehingga kita berharap bahwa dampaknya kepada pasar SBN, pasar obligasi pun juga diharapkan tidak seburuk ya kondisi di taper tantrum 2013. Baik, Mas Joshua, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu. Salam sehat. Ya pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede.